Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, Smart Citizen. Selamat datang kembali di channel Riko Prima Putra. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu materi pada pendidikan Pancasila untuk kelas 7 SMP atau MTS di semester 1. Sebelum pembahasannya kita mulai, bagi yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Mari langsung saja kita mulai pembahasan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebagai smart student, smart citizen, kita perlu mengetahui Pancasila sebagai dasar negara mulai dari sejarah awalnya. Sebelum Pancasila itu ada, namun nilai-nilai Pancasila sudah mulai ada sejak zaman praaksara, yang ditunjukkan dengan peninggalan-peninggalan benda-benda zaman praaksara seperti alat-alat keagamaan, tulisan pada prasasti-prasasti, dan yang lain-lainnya yang menunjukkan tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya di zaman kerajaan. Pada saat zaman kerajaan, masyarakat Nusantara sudah memiliki kesadaran untuk hidup bersatu atau berkelompok dalam setiap wilayah-wilayah di Nusantara. Hal ini menunjukkan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-7 seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sanjaya dan Sailendra yang bercorak Hindu-Buddha. Kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam di wilayah Aceh, dan Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Selanjutnya kita masuk ke zaman penjajahan. Makmurnya wilayah Nusantara mengundang orang-orang datang dari Tiongkok, India, Arab, sampai Eropa, yang semula mereka datang untuk berdagang di wilayah Nusantara. Namun bangsa-bangsa asing tersebut melihat bahwa kekayaan sumber daya alam di Nusantara begitu melimpah, sehingga mereka berniat untuk menguasai dan menjajah wilayah Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda menjajah selama 350 tahun di wilayah Nusantara. Dengan adanya zaman penjajahan tersebut memunculkan rasa-rasa kebangkitan dari para pemuda. Di tahun 1908 muncullah keberanian para pemuda Indonesia untuk melawan penjajahan, melepaskan diri dari keterpurukan. Ditunjukkan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908, sehingga hingga saat ini tanggal 20 Mei ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah adanya Budi Utomo, muncullah organisasi-organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, sehingga pada puncaknya para pemuda mempersatukan diri bersatu padu melakukan Kongres Pemuda yang menghasilkan tentang Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa kebangkitan nasional merupakan titik awal bangkitnya bangsa Indonesia dari keterpurukan penjajahan bangsa asing, di mana para pemuda dari berbagai wilayah bersatu dan berikrar bahwa bertumpah darah satu, tanah
Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Namun selanjutnya, bagaimana proses kelahiran Pancasila itu sendiri? Proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara melalui proses yang cukup panjang, melalui sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk untuk merancang dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk Indonesia merdeka. Hingga akhirnya usulan tentang dasar negara lahir dari pidato Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945. Perancangan dasar negara melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dimulai di tanggal 29 Mei 1945, disampaikan oleh Muhammad Yamin tentang usulan dasar negara. Selanjutnya di hari kedua tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo berkesempatan menyampaikan secara lisan tentang rancangan dasar negara. Dan di hari ketiga tanggal 1 Juni 1945 berkesempatan menyampaikan secara lisan dalam pidatonya tentang dasar negara Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Pada hari pertama sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan rancangan dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Selanjutnya di hari kedua tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan usulan rancangan dasar negara Indonesia yang pertama, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Di hari ketiga, 1 Juni 1945, perancangan dasar negara melalui sidang pertama BPUPKI disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan rancangan dasar negara Indonesia yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, 2 internasional atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Dari pidato Insinyur Soekarno tersebutlah ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 yang kita peringati hingga saat ini di setiap tanggal 1 Juni. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh di zaman praaksara sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan sebelum Pancasila itu ada. Yang kedua, proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan poin ketiga adalah tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena atas dasar rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Demikian materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Jangan lupa untuk menulis komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.